Akademi Manchester United selama puluhan tahun menjadi kebanggaan klub. Dalam 88 tahun terakhir, Setan Merah selalu menyertakan setidaknya satu pemain jebolan akademi di setiap daftar skuad pertandingan. Sebuah tradisi yang menjadi simbol kuat identitas mereka. Namun di bawah asuhan Ruben Amorim, warisan itu mulai dipertanyakan. Meskipun Amorim berjanji untuk menjaga tradisi tersebut tetap hidup, kontribusi nyata para pemain muda di lapangan masih minim. Nama-nama seperti Kobbie Mainoo disebut frustasi karena kurangnya menit bermain. Padahal, ekspektasi terhadap Amorim sebagai pelatih yang dikenal memberi ruang bagi pemain muda cukup tinggi saat ia datang ke Old Trafford. Namun menurut mantan pemandu baket United, Piotr Swarovski, masalahnya mungkin bukan hanya pada Amorim. Ia menilai kualitas para pemain akademi saat ini belum cukup mumpuni untuk bersaing di level utama. Dalam pandangan saya, hanya Harry Amas yang benar-benar siap untuk menembus skuad utama United setelah kembali dari masa peminjamannya, ujar Swarovski kepada The Sun. Nama Harry Amas sendiri kini tengah jadi sorotan positif. Bek kiri berusia 18 tahun itu memperlihatkan perkembangan pesat selama masa pinjaman di Sheffield Wednesday. Padahal, 6 bulan lalu, Amas sempat dianggap belum siap secara fisik untuk bermain di level senior dan sempat tersingkirkan oleh pendatang baru, Diego Leon. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Setiap pekan bersama Sheffield Wednesday menjadi ajang pembuktian bahwa keputusan untuk menjalani masa pinjaman adalah langkah tepat. Kini, Amas disebut-sebut sebagai satu-satunya pemain muda yang benar-benar siap memperkuat skuad utama United di masa dekat. Di tengah tekanan hasil yang dihadapi Ruben Amorim, keberhasilan Harry Amas menjadi bukti bahwa investasi pada pemain muda tetap relevan. Tradisi panjang Akademi Manchester United mungkin terancam, tetapi dengan bintang-bintang muda seperti Amas, harapan untuk melihat darah segar di tim utama masih tetap menyala. Pencari bakat Manchester United sibuk gerilya di Piala Dunia U17 2025 yang sedang berlangsung di Qatar. Ada satu pemain yang membuat tim pencari bakat MU jatuh hati, yakni pemain yang menjebol gawang timnas Indonesia U17, Felipe Moraes. Moraes tampil sangat baik sepanjang Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Aspire Zone, Doha. Moraes sudah membuat 2 gol sepanjang Piala Dunia U17 2025. Salah satunya dihasilkan ke gawang Indonesia saat berhasil menang telak 5-0. Seperti dinukil dari United in Focus, awalnya pencari bakat MU datang ke Qatar untuk mengamati penyerang timnas Brasil U17 Endel. Sayangnya Endel tampil kurang memuaskan di Piala Dunia U17 2025. Justru pencari bakat MU malah kepincut pada sosok Moraes. Moraes bermain sebagai gelandang serang. Dia juga bisa ditempatkan sebagai pemain sayap jika dibutuhkan. Moraes tercatat sebagai pemain klub Cruzeiro. Kinerjanya di Cruzeiro juga sangat baik. Meski baru 17 tahun, Moraes sudah beberapa kali diajak masuk tim utama Cruzeiro. Pemain seperti Moraes dibutuhkan oleh MU. Moraes memiliki skill individu menawan dan bisa menari-nari dengan bola. Moraes juga rajin bikin gol dan memiliki akurasi umpan yang bagus, di mana dirinya sering memberikan assist. Kemampuan Moraes ini bisa membuatnya menjadi pembeda di pertandingan yang ketat. MU akan terus mengamati perkembangan Moraes karena tidak bisa merekrutnya dalam waktu dekat. Pemain muda dari Amerika Selatan baru bisa diangkut ke Inggris ketika sudah berusia 18 tahun. MU harus menunggu sampai musim panas 2026. Moraes akan berulang tahun ke-18 pada 29 Agustus 2026. Namun MU bisa menyiasatinya dengan menjalin kesepakatan dengan Cruzeiro sejak awal dan meminjamkan kembali Moraes sampai genap berusia 18 tahun agar tidak dicaplok klub besar Eropa lain. Pasalnya Moraes membuat banyak pencari bakat klub besar Eropa kesengsem dengan kinerjanya di Qatar. MU harus bergerak cepat agar tidak didahului klub lain. Perekrutan Moraes sesuai dengan kebijakan investor MU Sir Jim Ratcliffe yang menginginkan klub merekrut talenta muda untuk dikembangkan sendiri di tim akademi hingga menjadi bintang besar. Namun MU memiliki pengalaman pahit dengan pemain Brasil. Banyak pemain Brasil gagal di Old Trafford. Sebut saja nama seperti Anderson, Rafael, dan Fabio da Silva, hingga yang terbaru Anthony.
Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Axel Tuanzebe gugat MU 20 miliar rupiah tuduh klub lalai tangani cederanya. Mantan bek Manchester United, Axel Tuanzebe, resmi mengajukan gugatan hukum terhadap mantan klubnya dengan tuduhan kelalaian medis. Pemain asal Kongo itu menuntut ganti rugi lebih dari 1 juta pound sterling, sekitar 20 miliar rupiah, karena merasa karirnya terganggu akibat penanganan cedera yang tidak tepat saat masih bermain di Old Trafford. Kasus ini berawal dari cedera retakan stres atau stress fracture pada tulang punggung yang dialami Tuanzebe pada Januari 2020. Menurut laporan Sky News, seperti dikutip dari Give Me Sport, Kamis 13 November 2025, Tuanzebe menudih staf medis Manchester United gagal memberikan perawatan yang memadai, termasuk tidak merujuknya ke spesialis tulang belakang olahraga dan memaksanya kembali bermain sebelum benar-benar pulih. Dalam dokumen hukum yang diajukan ke pengadilan, disebutkan Tuanzebe seharusnya mendapat waktu istirahat setidaknya 3 bulan. Namun, ia justru kembali tampil di Premier League 2 pada Maret 2020, hanya 2 bulan setelah mengalami cedera. Jika rencana perawatan yang tepat dilakukan sejak awal, penggugat dapat menghindari rasa sakit dan tetap bermain di level elit tanpa hambatan, tulis pernyataan dalam gugatan tersebut. Akibat cedera tersebut, Tuanzebe mengklaim performa dan penghasilannya menurun drastis. Ia merasa tidak lagi bisa bermain tanpa batasan atau hambatan, sesuatu yang sangat mempengaruhi karirnya sebagai pesepak bola profesional. Tuanzebe meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 17 tahun membela klub dan mencatat 37 penampilan di tim utama. Ia kemudian bermain untuk Ipswich Town di Championship sebelum bergabung dengan Burnley pada musim panas lalu. Bagaimana kronologi dari cedera Tuanzebe? Retakan awal di sisi kiri tulang punggungnya pada Januari 2020 berkembang menjadi cedera kronis pada Juli 2025. Kemudian akhirnya memicu retakan di sisi kanan. Dalam gugatannya, Tuanzebe menyebut MU lalai dalam menangani kondisi tersebut sehingga memperburuk cedera. Alih-alih menjalani pemulihan total, Tuanzebe hanya disarankan menerima suntikan pereda nyeri pada Maret 2022. Hasil pemindaan baru pada Agustus 2022 mengkonfirmasi adanya retakan stres pada tulang belakangnya, dan MU akhirnya melepas sang bek pada musim panas 2023. Gugatan juga menyoroti rencana perawatan baru diterapkan 3 tahun kemudian, pada April 2023 ketika ia sudah tidak lagi membela Manchester United. Tuanzebe menilai seandainya penanganan itu dilakukan sejak awal, ia bisa menghindari rasa sakit berkepanjangan dan mempertahankan karir di level tertinggi. Dengan membiarkan penggugat kembali berlatih dan bermain, termasuk menjalani program kekuatan dan kebugaran intensif setelah 17 Agustus 2022, hal ini menyebabkan gejala yang lebih parah. Bunyi salah satu poin gugatan tersebut. Setelah meninggalkan setan merah, Tuanzebe tampil konsisten bersama Ipswich Town di Championship dengan 44 penampilan dalam 2 musim. Performanya kembali membaik hingga akhirnya direkrut Burnley yang baru promosi ke Premier League. Meski begitu, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa dampak cedera dari masa lalu masih terasa hingga kini dan telah membatasi kemampuannya di lapangan. Manchester United belum memberikan komentar resmi terkait kasus ini. Namun laporan Sky News menyebut pihak klub siap membela diri dan menolak tuduhan kelalaian medis yang diarahkan kepada tim dokter mereka.